Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Sulistianingsih, NIM 18180060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya pada 2 artikel. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan yang pertama atau artikel pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian apa saja yang saya review. Nah, bisa dilihat yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Nah, kita akan membahas artikel yang pertama yang berjudul Tata Krama Manner di Jepang sebagai Upaya Pemahaman Budaya Jepang, yang ditulis oleh Herniwati, Diani Rizda, dan Melia Dewi Judiasri. Nah, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang pada artikel ini adalah ada 3 bagian yang saya pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya adalah memberikan deskripsi tentang pemahaman mahasiswa mengenai manner atau tata krama dan aturan di negara Jepang sebagai salah satu upaya dalam pemahaman budaya Jepang itu sendiri. Nah, yang kedua itu alasan. Alasan peneliti mengangkat judul ini adalah untuk mengatasi masalah dalam memberikan tindakan aktivitas ketika berhadapan dengan orang Jepang yang diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman budaya di Jepang. Nah, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Nah, jadi hasil dari penelitian ini itu dapat digunakan sebagai upaya peningkatan pemahaman pada mahasiswa mengenai pengetahuan manner atau tata krama dan aturan Jepang dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk pengajar sebaiknya para mahasiswa diberikan materi-materi ajar yang terdapat dalam buku Daily Life Manner in Japan yang di dalamnya memuat referensi manner, kebiasaan, serta aturan-aturan orang Jepang yang disajikan dalam perkuliahan daring atau online. Nah, lanjut yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang dimana deskriptif itu dipergunakan untuk memaparkan dan menginterpretasi pada apa yang ada di lapangan, serta untuk melihat kondisi dan proses yang berlangsung atau kecenderungan yang tengah berkembang. Nah, data penelitian ini itu diperoleh dari pembagian kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa pembelajar bahasa Jepang agar dapat memahami tata krama manner di Jepang yang berkaitan dengan ojigi, kartu nama, wawancara, berkomunikasi dengan orang Jepang, berjabat tangan atau akushu, tata cara makan, dan berkunjung ke rumah orang Jepang. Nah, hasil angket ini dapat diketahui seberapa besar persentase pemahaman pembelajar terhadap tata krama dan manner di negara tersebut. Nah, peneliti telah menyebar angket yang diberikan pada mahasiswa, yaitu mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang tingkat 3 dan 4 sebanyak 82 orang. Nah, lanjut yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya sudah merangkum apa-apa saja pertanyaan yang sudah diberikan oleh peneliti di dalam kuesioner tersebut. Nah, di sini ada 7 pertanyaan yang dimana satu persatunya ada persentase-persentase yang telah dibuat oleh peneliti. Nah, yang pertama yaitu apakah Anda mengetahui bagaimana cara hormat atau ojigi orang Jepang, dan apakah Anda pernah melakukan kesalahan pada saat hormat dengan orang Jepang?
Nah, di sini dikatakan 97,7% responden mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan cara hormat atau OJG tersebut. Nah, responden melakukan OJG tersebut pada umumnya saat berkenalan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, ataupun berpisah. Nah, tapi 62,8% dari orang tersebut itu pernah melakukan kesalahan, yang dimana kesalahan pada tingkatan derajat saat membungkuk atau ketika berkenalan tidak sambil membungkuk, menggunakan bentuk kalimat yang salah, dan masih salah dalam menggunakan ragam hormat ketika berkenalan. Nah, yang lanjut yang ketiga yaitu apakah Anda pernah mendapat hadiah dari orang Jepang ketika mereka baru datang dari Jepang? Nah, responden menjawab 51,2% menyatakan pernah menerima hadiah oleh-oleh dari orang Jepang, namun 67,4%-nya tidak pernah memberikan balik hadiah kepada orang Jepang tersebut. Nah, dari data ini dapat kita ketahui 41,9%-nya responden itu tidak mengetahui kebiasaan orang Jepang yang biasanya itu mereka itu suka bertukar oleh-oleh atau hadiah. Lanjut, yaitu pertanyaan yang keempat, apakah Anda mengetahui kebiasaan yang berkaitan dengan bersalaman dan saat bertukar kartu nama dengan orang Jepang? Nah, kita membahas yang pertama itu bersalaman. Nah, pada bersalaman hanya 30,2% saja orang yang mengetahui kebiasaan orang Jepang itu bersalaman. Sedangkan 69,8%-nya mereka menjawab tidak tahu tentang kebiasaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bertukar kartu nama dengan orang Jepang itu seperti apa? Nah, 86%-nya tidak bersalaman dengan orang Jepang yang mereka kenal. Oh, maaf, ini masih tentang bersalaman. 86%-nya itu mereka tidak bersalaman dengan orang Jepang yang mereka kenal, tapi mereka itu akan bersalaman atau responden ini akan bersalaman dengan orang Jepang yang sudah mereka kenal saat bertemu secara personal atau sudah akrab, atau bisa dibilang kalau orang Jepang tersebut bisa diajak bersalaman. Nah, lanjut kita yang pertanyaan bertukar kartu nama dengan orang Jepang. Nah, 83,7%-nya responden menjawab telah mengetahui bagaimana cara bertukar kartu nama dengan orang Jepang. Nah, namun 4,7%-nya responden melakukannya. Hanya 4,7% yang melakukannya dari 83,7%. Nah, tapi hal ini sudah dimaklumi karena responden yang saat peneliti ini membagikan kuesioner itu berstatus mahasiswa yang dimana mereka belum memiliki kartu nama. Nah, lanjut, yaitu pertanyaan kelima, apakah Anda pernah melakukan kesalahan ketika Anda berkomunikasi dengan orang Jepang baik pada saat berhadapan langsung maupun ketika berkomunikasi menggunakan telepon? Nah, di sini pada angket telah disebutkan 81,4% dari responden mengetahui aturan dan tata krama saat berkomunikasi dengan orang Jepang. Namun, sebagian kecilnya, 18,6% itu tidak mengetahui tentang aturan dan etika berkomunikasi dengan baik terhadap orang Jepang. Nah, 62,8%-nya responden pernah melakukan kesalahan ketika berkomunikasi dengan orang Jepang, baik saat berhadapan langsung maupun ketika berkomunikasi melalui telepon. Nah, kesalahan-kesalahan ini itu meliputi seperti faktor penguasaan bahasa maupun non-bahasa, dan saat mengucapkan sesuatu mungkin saat berkomunikasi pun agak tidak lancar ya, karena kita tidak memakai bahasa ibu atau bahasa Indonesia, tapi memakai bahasa kedua, yaitu bahasa Jepang. Nah, lanjut kita ke pertanyaan ke-6,
yaitu apakah Anda mengetahui aturan, tata cara, tata krama, bagaimana orang Jepang itu tersebut makan. Nah, responden menjawab 83,7% dari mereka itu mengetahui bagaimana aturan tata krama serta manner saat orang Jepang itu makan. Tapi meskipun mereka tahu masih banyak kesalahan yang mereka perbuat saat mereka mempraktekkan bagaimana orang Jepang itu makan. 90%-nya responden itu pernah melakukan kesalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang terkait dengan aturan dan etika saat makan di Jepang itu sangat banyak dan detail, sehingga responden ini merasa sudah memahami aturan serta tata cara dan etika mau makan, tapi kenyataannya mereka masih bisa membuat kesalahan. Dan yang terakhir yaitu pertanyaannya tentang apakah Anda mengetahui bagaimana tata cara, tata krama, kebiasaan saat bertamu ke rumah orang Jepang? Nah, responden menjawab 58,1%. Mereka tahu bagaimana tata cara dan tata krama serta kebiasaan bagaimana bertamu ke rumah orang Jepang. Namun 93%-nya mereka belum pernah mengunjungi rumah orang Jepang asli gitu. Nah, tapi di sini 100%-nya menjawab tidak pernah membuat kesalahan karena mahasiswa tersebut belum memiliki pengalaman secara langsung berkunjung ke rumah orang Jepang. Nah, jadi di penelitian ini para peneliti juga mengatakan ada beberapa etika yang harus kita pahami saat akan berkunjung ke rumah orang Jepang. Yang pertama itu adalah membuat janji terlebih dahulu. Yang kedua, membawa souvenir. Yang ketiga itu datangnya tepat waktu, jangan telat. Yang keempat itu melepas sepatu dan mengganti dengan suripa. Jadi itu saat kita sudah bertamu gitu ke rumah orang Jepang. Dan yang terakhir yaitu cara duduk sopan atau biasanya disebut dengan seiza. Nah, lanjut dari permasalahan yang sudah dirangkum, ada 7 pertanyaan dari penulis atau peneliti ini dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan yang berkaitan dengan tata krama dan kebiasaan orang Jepang itu tidak biasa dilakukan oleh orang Indonesia. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita harus banyak-banyak membaca atau melihat atau mencari referensi tentang kebiasaan, tata krama atau tata cara bermasyarakat dalam kehidupan orang Jepang. Mungkin yang perlu kita ketahui untuk orang ini tuh, penelitian ini tuh dikembangkan untuk para pembelajar yang mungkin berminat untuk mengambil bahasa Jepang di luar negeri atau di negara Jepang sendiri, dan untuk para pekerja di luar sana. Maksudnya di luar sana itu ya di negara tersebut, di negara Jepang itu. Nah, lanjut pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada beberapa bisa dibilang seperti cara-cara yang baik saat kita ojigi, akushu, meishi kokang, mensetsu, taberu mana, homo suru, dan seiza. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ojigi atau menundukkan kepala. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sendiri, ojigi ini adalah membungkuk. Nah, membungkuk ini tuh di negara Jepang itu
gerakannya itu bisa mengekspresikan bermacam-macam seperti salam, ungkapan penghargaan, berterima kasih, rasa hormat maupun permintaan maaf dan lain-lain. Nah, ojigi ini tidak hanya ada di adegan bisnis saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai situasi pun orang Jepang memakai ojigi tersebut. Nah, ojigi ini ada bermacam-macam dan ada ininya juga ya. Bisa dibilang seperti misalnya ada membungkuk 15 derajat. Nah, itu ojigi membungkuk ojigi 15 derajat itu untuk apa gitu. Jadi bermacam-macam. Nah, yang pertama itu ada ojigi atau membungkuk 15 derajat. Nah, biasanya ini disebut dengan eshaku. Ini dilakukan untuk menyapa orang secara sepintas. Nah, yang selanjutnya yaitu membungkuk 30 derajat atau keirei. Paling banyak dilakukan untuk menyapa pelanggan atau berterima kasih pada seseorang. Dan yang terakhir yaitu membungkuk 45 derajat atau biasa disebut saikeirei. Nah, ini biasanya digunakan saat kita bisa dibilang saat kita bekerja gitu kepada atasan gitu. Nah, ini tuh bisa disebut tipe yang formal. Nah, lanjut kita ke akushu atau jabat tangan. Nah, di sini berjabat tangan itu ada beberapa larangannya juga. Terkadang bisa dianggap sebagai pelanggaran, terkadang bisa dianggap sebagai mungkin itu baik gitu atau sopan. Nah, biasanya ada yang dianggap sebagai tidak sopan atau pelanggaran ya. Nah, itu biasanya seperti meminta orang yang lebih tinggi untuk berjabat tangan kepada orang yang lebih di bawahnya gitu. Nah, membungkuk sambil berjabat tangan itu juga tidak boleh. Setelah itu pria berjabat tangan dengan wanita atau pria yang mencari gitu, pria yang duluan berjabat tangan gitu. Dan lalu berjabat tangan sambil duduk itu tidak boleh juga. Berjabat tangan dengan kedua tangan juga tidak boleh, atau berjabat tangan dengan tangan kiri. Nah, itu terkadang itu juga dianggap sebagai hal yang tidak baik atau pelanggaran. Nah, tapi sebaliknya, kalau saat kita ingin berjabat tangan, kita itu harus melihat mata satu sama lain. Jadi kayak eye to eye gitu. Nah, jadi ke siapa kita akan berjabat tangan, ke situ juga kita akan berpandang seperti itu. Jangan melihat ke bawah, ke kiri, ke kanan. Tetap fokus kepada orang itu. Nah, lanjut yaitu meshi kokang. Meshi kokang yaitu pemberian kartu nama. Nah, pada pemberian kartu nama ini agak sedikit panjang ya caranya. Nah, yang pertama itu kita pastinya akan menyiapkan kartu nama agar kita itu bisa cepat memberikannya gitu ya. Kita sudah menyiapkannya, dan setelah itu saat kita menyerahkan kartu nama itu pastikan kita itu tidak tertutup oleh jari, logo atau huruf yang ada pada kartu nama tersebut. Nah, lanjut, peganglah bagian sudut kartu nama dan pastikan kartu nama kamu tidak terbalik apabila dilihat dari posisi lawan bicara. Jadi misalnya ya, kita ini kartu nama ya, misalnya ini kartu nama. Jadi ini tuh ada hurufnya dan ada logonya ya. Nah, jadi huruf dan logo ini tuh kalau untuk kita berarti ngelihatnya seperti ini kan. Tapi kalau untuk mereka kita membalikkannya itu seperti ini. Nah, jadi biar kelihatan kita memberikannya seperti ini. Nah, jadi
bisa terlihat lah jelas logo dan apa-apa aja yang ada di kartu nama tersebut. Nah, lanjut, taruhlah kartu nama di atas tempat atau di atas meja atau dimanapun, dan peganglah dengan kedua tangan. Jadi pegangnya itu seperti ini. Nah, jangan satu tangan. Tadi kan kita mencontohkan satu tangan, ternyata tidak boleh. Nah, jadi kita harus dua tangan tapi di tepi ya, di tepi. Jangan lupa di tepi, dan logo atau hurufnya itu harus kelihatan. Nah, lanjut, yaitu kita itu saat memberikan kartu nama itu kita harus menyebutkan nama kita juga. Setelah itu kita bertukar kartu nama secara bersamaan. Nah, biasanya dalam bahasa Jepangnya itu saat kita bertukar kartu nama dan kita bertukar kartu nama secara bersamaan itu biasanya hajimemashite, terus kita sebutkan nama kita, dan setelah itu diakhiri oleh to moshimasu. Nah, setelah itu tangan kanan kita menyerahkan kartu nama dan tangan kiri menerima kartu nama dari lawan bicara kita. Jadi kita sudah memberikan dengan dua tangan, setelah itu kita berikan satu, seperti itu. Nah, lanjut, setelah kita terima kartu nama tersebut, peganglah dengan kedua tangan, jangan sebelah tangan. Nah, jadi saat kita sudah diberi oleh lawan bicara kita itu kartu nama, kita kan memegangnya dengan tangan kiri. Nah, setelah itu kita pegang dengan dua tangan agar sopan ya, bersikap sopan. Nah, setelah kita menerima kartu nama tersebut, biasanya orang Jepang tersebut menyebutkan chodai itashimasu, atau yang bisa diartikan sebagai saya terima kartu nama kamu, lalu dibilang yoroshiku onegai itashimasu, atau bisa translate senang berkenalan dengan Anda. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa sambil ojiki, menundukkan kepala, seperti itu ya. Dan lanjut ke mengsetsu. Mengsetsu adalah wawancara. Nah, ketika kita wawancara, nah pastikan kita saat mau wawancara itu kita pasti antri dulu gitu kan di luar ruangan HRD biasanya. Nah, apa yang kita lakukan saat kita mau diwawancara itu sebelum masuk itu kita ketuk dulu ruangan yang akan kita masuki. Biasanya itu diketuk sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu jika udah terdengar ohairi kudasai gitu. Nah, itu artinya silahkan masuk. Nah, baru kita masuk ke ruangan itu. Jadi sebelum kita dipersilahkan masuk, kita tidak boleh dulu masuk. Tapi setelah kita terdengar bahasa yang tadi ohairi kudasai, kita baru masuk ke ruangan. Nah, pada saat pertama itu kita sudah masuk ke ruangan, kita menundukkan kepala pada orang yang mau mewawancarai kita. Nah, kita membungkuknya itu 15 derajat saja dan mengucapkan shitsureishimasu atau bisa disebut dengan permisi gitu. Nah, disarankan tepat di depan pewawancara dan berdiri di sisi kiri kursi. Nah, jadi saat kita mau mau duduk, dipersilahkan duduk, kita ambil sisi kiri kursi dulu sebelum duduk dan kita berdiri dulu. Setelah itu kita memperkenalkan diri kita. Setelah kita memperkenalkan diri, biasanya itu kayak nama kita siapa gitu. Nah, setelah itu to moishimasu dan yoroshiku onegai itashimasu. Nah, itu kita memperkenalkan nama dulu dan mohon bantuannya, itu artinya. Dan selanjutnya kita hormat membungkuk 30 derajat. Nah, setelah itu lanjut ke taberu mana atau cara makan. Nah, cara makan di sini itu lumayan cukup detail dan cukup panjang juga untuk beberapa orang mungkin yang tidak pernah ke Jepang
atau tidak pernah tinggal di Jepang ya. Jadi aturan makan orang Jepang itu ada banyak, bukan banyak sih, bisa dibilang detail ya. Nah, yang pertama itu ketika kita mau makan, kita itu di atas tatami. Nah, alas kaki yang kita gunakan itu harus dilepas. Setelah itu, mengelap tangan dengan handuk hangat atau biasa disebut handuk hangat itu oshibori, dan mengucapkan itadakimasu gitu. Nah, setelah itu kita jangan makan atau mengunyah sambil berbicara. Itu biasanya di sikap kita itu tidak sopan. Lanjut, kita mengeluarkan suara slurp, slurp gitu. Kayak bisa dibilang kita makan mie. Nah, makan mie itu kan bisa kayak gitu. Nah, itu waktu makan. Biasanya itu menandakan makanannya itu enak. Kita menghargai makanan itu dan menghargai kepada siapa makanan itu dibuat gitu. Nah, jangan menuang sake sendiri, ini tidak boleh juga. Lanjut, jangan menggosokkan sumpit. Menggosok sumpit itu mungkin seperti ini ya, gini-gini gitu. Lanjut, jangan mendirikan sumpit tegak lurus di mangkok nasi. Nah, jadi kita itu tidak boleh menegakkan sumpit seperti ini. Contohnya ini mangkok nasi. Nah, setelah itu ini sumpit gitu ya. Kita tidak boleh berdirikan lurus seperti ini. Nah, itu biasanya saat upacara kematian. Kalau saya ini ya baca-baca lagi referensinya. Nah, lanjut itu kita menerima makanan langsung dari mangkok. Jadi kalau misalnya tuan rumah mengambilkan kita apa ya biasa disebut itu mungkin sambal atau lauk pauk. Nah, kita itu jangan ngambilnya sumpit, tapi kita menerimanya dengan mangkuk, langsung ke mangkuk gitu. Nah, setelah itu mengangkat mangkuk nasi setinggi dada. Saat kita makan itu setinggi dada, kita angkat mangkuknya. Nah, lanjut, makan dengan urutan yang benar, jangan meletakkan sumpit di bagian atas mangkuk. Nah, itu tidak boleh. Dan mengucapkan oishi gitu, enak gitu atau nikmat. Dan diakhiri dengan mengucapkan gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita itu mungkin ini ya bisa disebut terima kasih atau makanannya enak atau apa gitu. Nah, lanjut, homong suru atau berkunjung. Nah, saat kita berkunjung ke rumah orang Jepang itu perlu kita mempersiapkan matang-matang terlebih dahulu seperti janji. Nah, jadi kalau kita mempunyai tetangga yang orang Jepang, jadi kita itu harus janjian dulu. Mana tahu mereka tidak di rumah gitu kan. Jadi kita harus janjian dulu seperti Indonesia juga. Jadi kita harus janjian dulu sebelum kita ke rumahnya gitu. Nah, selanjutnya jika kita mengunjunginya untuk pertama kali, perilaku kita ketika di pintu masuk itu juga merupakan poin penting yang menentukan kesan pertama kita. Nah, ketika kita melewati ruangan, itu pertama-tama duduk di sudut atau di kursi bawah ruangan dan ucapkan salam pembuka gitu. Nah, dan terakhir yaitu seiza atau cara duduk. Nah, cara duduk ini mungkin saat kita berkunjung ya. Nah, ketika kita duduklah di sisi kiri bantal dan berkata omaneki itadakimashite arigatou gozaimasu. Tuh. Nah, artinya itu terima kasih telah mengundang saya, seperti itu ya. Dan membungkuk ringan. Mungkin bungkuk ringan ini bisa dikatakan 15 derajat saja. Nah, posisi duduk di atas tatami ini dilakukan dengan bersimpuh, alias duduk di atas kedua kaki yang ditekuk ke belakang dengan posisi punggung tetap tegak. Jadi kita duduk tegak. Nah, kita itu kita menduduki kedua kaki kita yang kita tekuk ke belakang, ke belakang.
Nah, lanjut kita berada di akhir pada artikel pertama, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pemahaman lintas budaya yang tak cukup hanya memahami budaya tradisional saja, tetapi tata krama atau manner ini harus ada dan harus paham dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sebaiknya kita pelajari dan kita pahami dengan baik agar tidak menjadi kekeliruan. Nah, kesalahpahaman dan konflik yang akan terjadi ketika tidak tutur atau tidak bersikap baik saat berinteraksi dan berkomunikasi mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian. Dan pembelajar bahasa Jepang serta para pekerja Indonesia yang berada di Jepang itu harus dibekali dengan pengetahuan tata krama atau manner untuk bekerja atau belajar di Jepang, baik dari bahasa Jepang yang digunakan dalam situasi tertentu, juga sikap dan aktivitas kegiatan. Nah, lanjut kita masuk ke artikel kedua yang berjudul What Indonesian Think of Japanese Compliment, yang ditulis oleh Mutia Kusumawati. Nah, yang pertama yaitu latar belakang dapat dibagi 3, yaitu alasan, tujuan, dan penelitian sebelumnya. Nah, alasan penulis mengangkat judul ini adalah penulis ingin mencari tahu apa saja problematika atau permasalahan yang dialami oleh orang Indonesia perihal pujian ketika berkomunikasi dengan orang Jepang. Dan tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan seperti apa yang perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut. Nah, penelitian sebelumnya ini sudah banyak dilakukan, tapi yang saya akan bacakan hanya satu, yaitu dalam Brown dan Levinson tahun 1987 disebutkan bahwa pujian merupakan salah satu strategi kesopanan positif, khususnya masuk ke dalam kategori menyadari atau memperhatikan minat, keinginan, kebutuhan, dan kepemilikan mitra tutur. Penulis telah melakukan wawancara dan menyebarkan angket. Dari hasil wawancara dan angket tersebut diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh orang Indonesia saat berkomunikasi dengan orang Jepang kepada orang Jepang atau dengan orang Jepang terkait dengan pujian serta rekomendasi solusinya. Nah, lanjut ke metode. Metode yang digunakan oleh penulis ini, mereka menggunakan 2 cara untuk mengumpulkan datanya, dan mereka ini tampaknya di penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nah, mereka menggunakan 2 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu dengan melakukan wawancara kepada 5 orang warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman berkomunikasi dengan orang Jepang yang cukup banyak. Kemudian dari hasil wawancara tersebut dibuatkan angket melalui Google Form untuk melihat hasil yang lebih objektif, luas, dan universal. Sasaran dari angket ini adalah siapa saja yang pernah secara langsung berkomunikasi dengan orang Jepang tanpa melihat umur, jenis kelamin, jenjang pendidikan, kemampuan bahasa Jepang, serta bahasa pengantar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang Jepang tersebut. Nah, sampel di sini diambil secara acak agar didapat gambaran secara umum tanpa melihat jenis kelamin, umur, dan wilayah. Nah, dari sampel dan hasil wawancara tersebut didapatkan 60 responden mengisi angket yang disebar melalui internet. Hanya saja jawaban dari 1 orang responden itu dianggap tidak valid sehingga dihitung menjadi 59 orang saja. Nah, lanjut, itu tadi metode. Yang ketiga itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah faktor-faktor pujian berpengaruh terhadap objek dan frekuensi pujian.
Sehingga untuk menghindari praduga dalam komunikasi antar bahasa, perlu adanya saling pengertian dari kedua belah pihak bahwa terdapat perbedaan dari faktor-faktor tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada penelitian yang membandingkan faktor-faktor tersebut dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, sehingga masih banyak yang belum paham serta mengerti mengenai hal tersebut. Untuk itu perlu studi lanjutan mengenai faktor-faktor pujian yang nantinya akan berkaitan dengan frekuensi dan pemilihan situasi maupun objek yang tepat dalam memuji. Untuk mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya, kita perlu adanya pemahaman mengenai strategi dalam memuji kedua bahasa. Sehingga dalam pembelajaran bahasa atau komunikasi antar budaya, bukan hanya strategi yang digunakan oleh mitra tutur, tapi harus juga mengetahui strategi yang digunakan dalam bahasa penutur sendiri, agar dapat mengetahui mana strategi yang dapat dipakai di kedua bahasa dan mana yang tidak, agar komunikasi itu berjalan lancar dan tidak mungkin aneh ya. Tapi dalam studi ini balik lagi, studi ini hanya melihat dari sudut pandang orang Indonesia saja. Sedangkan masalah yang dirasakan oleh orang yang di Jepang itu belum kita ketahui. Nah, selanjutnya kita berada di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan pada artikel kedua. Nah, kesimpulan pada artikel kedua ini adalah orang Indonesia terkadang merasa orang Jepang itu sering memuji dan pujiannya itu bisa dikatakan berlebihan. Nah, saat dipuji orang Indonesia, terkadang mungkin pembahasannya saat orang Indonesia itu dipuji ya sama orang Jepang itu, nah mereka itu merasa bingung gitu. Karena objek yang mereka puji itu, orang Jepang itu memuji orang Indonesia itu, objeknya itu tidak layak untuk dipuji gitu, dan akhirnya membuat membuat para orang-orang Indonesia ini itu kayak tidak tahu harus bagaimana untuk merespon mereka. Nah, selain itu orang Indonesia jarang merasa bingung ketika hendak memuji orang Jepang, namun sering merasa gagal setelah memuji gitu. Bahkan dapat juga menimbulkan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman dari puji-memuji tersebut. Jika masalah tersebut terus dibiarkan, bisa saja komunikasi antar budaya tersebut menjadi tidak lancar dan hubungan antar manusia tidak terbentuk dengan baik, sehingga harus dicari penyelesaiannya. Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan faktor dan strategi pujian, sehingga memerlukan pemberian pemahaman kepada kedua penutur bahasa, baik orang Indonesia yang memakai bahasa Indonesia dan orang Jepang yang memakai bahasa Jepang, bahwa terdapat perbedaan faktor yang mendukung kemunculan pujian dan penggunaan strategi pujian tersebut. Akan tetapi, balik lagi, dalam studi ini itu hanya dilihat dari sudut pandang orang Indonesia saja. Kita tidak tahu masalah yang dirasakan oleh orang Jepang tersebut. Jadi pada penelitian ini penulis atau peneliti menyarankan untuk peneliti yang akan meneliti seumpamanya seperti ini gitu, atau penelitiannya itu judulnya sama gitu. Jadi peneliti memberikan saran untuk perlunya adanya studi lanjutan agar penyelesaian masalah berkenaan dengan pujian dalam komunikasi antar budaya dapat dicari penanggulangannya. Seperti itu. Nah, jadi itu saja hasil dari review yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.